Alam semesta adalah ruang dan waktu yang tak terbatas. Dan di ruang dan waktu antar bintang ini, ada nebula yang kental. Dan di antara nebula, ada banyak sekali galaksi. Di antaranya adalah Bima Sakti yang kita tinggali. Bima Sakti memiliki 400 miliar bintang. Salah satunya adalah yang paling dekat dengan kita. Ia adalah matahari. Banyak planet berputar mengelilinginya. Di antaranya adalah bumi, tempat tinggal kita. Ada 7,2 miliar manusia yang hidup di bumi. Dan Anda adalah salah satunya. Dan tentu saja masih ada banyak sekali hewan dan tumbuhan. Semua ini mengartikan keajaiban kehidupan. Semua kehidupan yang ada di bumi menciptakan era ini bersama. Ini adalah era yang makmur. Manusia menikmati kebahagiaan yang dibawakan oleh perkembangan materi, telepon selular, televisi, komputer, mobil, pesawat, hiburan, dan belanja. Kita telah tenggelam dalam kesenangan ini. Kita bahkan lupa bahwa banyak hal yang sedang terjadi. Kerusakan lingkungan, mencairnya gletser atau es di kutub, bencana yang sering terjadi, kontaminasi makanan, spesies punah, perang terus berlanjut, dan penyakit mewabah. Kita juga lupa bagaimana menghadapi masa depan. Untuk menghadapi masa depan, kita harus mengerti masa kini. Ini adalah hal yang harus kita hadapi, apapun yang terjadi. Karena fakta-fakta ini sedang terjadi saat ini. Mari kita lihat sekeliling kita. Langit tidak lagi biru. Sungai sudah tidak jernih lagi. Udara penuh kabut. Sampah telah mengepung kota. Dampak pemanasan global sepertinya sudah menjadi hal biasa. Angin topan, banjir, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Semua ini bahkan bukan berita baru lagi. Banyak sekali orang yang kehilangan nyawa akibat bencana setiap tahun. Setiap tahun, Indonesia mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin topan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung api. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalami bencana alam setiap tahun. Kerugian ekonomi rata-rata seluruh dunia telah menembus 1.000 triliun rupiah. PBB melaporkan bahwa dalam 20 tahun terakhir, 1,35 juta manusia di seluruh dunia telah meninggal akibat bencana alam. Pertanian adalah fondasi peradaban, adalah akar dari perkembangan dunia, adalah sumber makanan umat manusia. Dampak pertanian terhadap dunia semakin parah. Pestisida dan pupuk membuat kualitas tanah menjadi semakin buruk. Tanah dulu seperti ini, sekarang semakin keras, dan itu yang disebut kerusakan tanah pertanian. Tanah yang keras menyebabkan kualitas tanah menjadi buruk karena tidak dapat mempertahankan kadar air dan nutrisi. Dan hal ini mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman dan mengurangi hasil panen. Selain itu, pemupukan berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi masam, sehingga manusia tidak dapat memanen sumber makanan yang cukup secara konsisten. Biaya untuk pertanian semakin tinggi. Belum termasuk dampak berkelanjutan dari degradasi lahan. Banjirnya GMO tidak hanya mempengaruhi perkembangan pertanian, juga secara langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
Dan karena keinginan makan daging, peternakan skala besar yang berlebihan tidak hanya mencemari banyak lahan, juga mengkonsumsi sejumlah sumber pangan. Kita tidak bisa mengabaikan semua yang terjadi ini. Menurut laporan Meksiko, setiap 6 detik seorang anak di dunia ini mati kelaparan. Dan 1 miliar manusia di seluruh dunia ini mengalami kelaparan. Banyak orang merasakan makanan sekarang tidak lagi memiliki rasa yang sama seperti yang kita rasakan di masa kecil. Dan yang lebih serius adalah bahwa anak muda sekarang tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati rasa asli dari makanan. Apa yang dimakan orang modern saat ini bahkan tidak bisa disebut sebagai makanan. Itu hanya makanan yang tidak memiliki energi kehidupan. Kita tidak tahu dari mana makanan itu berasal. Kita juga tidak mengerti apa yang akan dibawakan makanan tersebut ke dalam tubuh kita. Masalah kesehatan yang disebabkan oleh makanan sudah meresap. Penyakit yang berhubungan dengan makanan semakin menjadi ancaman langsung bagi kehidupan manusia. Dihadapkan dengan berbagai macam makanan, bukannya kita tidak bisa memilih, tetapi kita tidak punya pilihan. Saat ini, masyarakat merasa tidak aman lagi tentang keamanan sumber pangan. Semua masalah yang terjadi adalah karena masalah edukasi. Saat ini, edukasi telah membawa orang tua, anak dan guru ke dalam kesulitan dan menderita karenanya. Semakin banyak anak muda yang bunuh diri karena kehilangan tekad atau kemauan. Menderita penyakit mental karena kehilangan kontrol emosi. Karena tidak dapat berpikir jernih dan tidak dapat menemukan makna hidup. Ini bukan hanya ada di masa depan, ini adalah fakta yang terjadi setiap hari. Jadi, ada yang mengatakan bahwa era ini adalah era yang terburuk. Menurut survei, 1 dari 3 remaja di Indonesia memiliki kesehatan mental. Anak muda di usia 10 hingga 17 tahun berada pada resiko tinggi. Laporan investigasi WHO, secara global, rata-rata 1 orang melakukan bunuh diri setiap 40 detik. Kesehatan adalah landasan kebahagiaan setiap orang. Rumah sakit dan bangunan menjadi semakin mewah. Teknologi medis menjadi semakin berkembang saat ini. Semakin banyak orang menderita kanker saat ini, dan penyakit ini sudah dianggap biasa, seperti pilek. Semakin banyak keluarga yang mengalami kehancuran karenanya. Terlebih lagi, kita tidak tahu mengapa itu terjadi dan tidak ada pilihan. Setiap tahun, ada 15 juta pasien kanker baru di seluruh dunia. Menurut Jack Ma, pendiri Alibaba, dalam 10 tahun ke depan, 3 kanker utama akan mengganggu setiap keluarga. Kanker hati yang disebabkan oleh sumber air kita. Kanker paru-paru yang disebabkan oleh udara kita. Kanker lambung yang disebabkan oleh makanan kita. Perang, kelaparan, penyakit, angin topan, gempa bumi, kekeringan dan dingin yang ekstrim. Semua ini bukan hanya ada di masa depan, tetapi sudah ada di masa kini, di mana kita berada saat ini. Jika kita masih terus menunggu dan mengabaikannya, masa depan akan menjadi lebih suram dari masa kini. Dalam kenyataan ini, mungkin Anda tidak merasakan apa-apa. Mengapa? Itu karena banjir belum membanjiri rumah kita. Itu karena tidak ada orang yang Anda cintai yang meninggal dalam gempa. Atau karena tidak ada keluarga yang meninggal karena kanker. Mari kita hadapi semua. Tidak ada gunanya pesimisme dan keputusasaan. Mengeluh dan kemarahan akan menjadi bumerang. Yang bisa kita lakukan adalah menciptakan keajaiban untuk menghadapi masa depan. Menciptakan keajaiban bukan di masa depan, tetapi di saat ini, sekarang juga. Kesediaan Anda dapat menghasilkan keajaiban. Kita sebagai salah satu penduduk di bumi ini, apa yang dapat kita tinggalkan untuk dunia ini? Bagaimana cara kita melakukannya?
dan dari mana memulainya. Kebijaksanaan dan solusi seperti apa yang ingin kita sumbangkan kepada dunia ini? Inilah yang akan kita pelajari dan praktekkan di sini. Kita harus menjadi orang yang kuat secara mental dan fisik. Tentu saja, kita tidak sendirian dalam menciptakan masa depan. Negara serta rakyat di seluruh negeri akan bersama dengan kita. Mari kita berusaha membiarkan langit tetap biru, rumput dan pohon tetap hijau. Membentuk pengembangan ekologis dan gaya hidup yang sehat tidak terjadi dalam satu malam. Setiap orang seharusnya menjadi praktisi dan promotor. Di dalam perjalanan untuk membangun rumah masa depan yang lebih baik, biarkanlah anak-anak dapat hidup di lingkungan ekologis yang baik. Ciptakan keajaiban, bukan teori. Kita tidak hanya memiliki sarana untuk melakukan keajaiban. Kami telah melihat beberapa hasil. Kehendak Anda dapat melakukan keajaiban yang lebih besar. Kami membangun desa dan komunitas yang bebas polusi. Melakukan pemilahan sampah dan tidak menggunakan plastik lagi. Tidak menggunakan peralatan sekali pakai. Gunakan ekoenzim untuk mengubah sampah menjadi berkah. Kami mempromosikan pertanian enzim, merawat tanah dan memurnikan sumber air, menyeimbangkan ekologi tumbuhan, agar semua orang dapat menghasilkan lebih banyak makanan sehat. Kami membangun komunitas untuk berbagi bagaimana membuat makanan sehat alami, agar semua orang bertanggung jawab atas diri sendiri. Bersama-sama, mari kita lindungi lingkungan ini untuk mengurangi pemanasan global. Kami mempromosikan pendidikan yang manusiawi, untuk membantu lebih banyak orang untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik. Bersedia dan mampu untuk menjadi pribadi yang mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan mencintai bumi. Kami mempromosikan gaya hidup sehat, berbagi cara untuk menjaga dan mendapatkan kembali kesehatan. Metode ini sederhana dan mudah dipelajari dan tidak memerlukan dana yang besar. Kami telah membantu banyak pasien mendapatkan kembali kesehatan mereka. Kami juga membentuk tim penyelamat darurat di Tiongkok. Tidak hanya untuk menjadi pertolongan pertama jika terjadi bencana. Yang lebih penting adalah melatih semua orang dapat hidup mandiri untuk bisa menjaga diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Dalam menghadapi dunia ini, kita tidak boleh berpangku tangan. Sudah waktunya untuk berpikir bagaimana agar tetap bersama-sama bertindak demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Karena masa depan dunia terletak pada pilihan dan tindakan kita. Pedesaan adalah tempat di mana nasib manusia secara keseluruhan dipertaruhkan, juga adalah tempat yang paling membutuhkan perhatian. Mari kita bawakan program dan cinta ke pedesaan untuk menghangatkan desa dengan kehidupan kita, terutama untuk orang tua dan anak-anak yang ditinggalkan di desa. Anak-anak yang ditinggalkan ini adalah harapan masa depan. Oleh karena itu, mari kita bantu anak-anak untuk dapat tumbuh dengan sehat di lingkungan yang kita tinggalkan. Melakukan perbaikan lingkungan pedesaan adalah bagian penting dari mewujudkan impian. Masa depan yang lebih baik bagi dunia perlu dimulai di pedesaan. Apa yang Anda ciptakan akan menjadi masa depan dunia. Kami mengundang Anda semua. Mari bekerja sama menghadapi masa depan dan menciptakan keajaiban.